Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 UIN Salatiga tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 270302411154. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada pelajaran PAI. Sebelumnya, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum dilanjut, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Semuanya hadir ya? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Baik anak-anak, untuk kali ini sebelum dilanjut pembelajaran, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Untuk selanjutnya ada sebuah permainan. Nanti ketika Bapak bilang Sasuka tepuk satu, nah kalian tepuk satu. Nah, ketika Bapak tidak bilang Sasuka di depannya, Sasuka tahu apa Sasuka? Satu suka. Ya, Sasuka tepuk satu, Sasuka tepuk dua, Sasuka tepuk tiga, tepuk
Ya, bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Semuanya konsentrasi. Ya. Baik, anak-anak. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang bab 6. Senangnya belajar hadis. Dalam bab 6 ini hadis yang dipelajari adalah hadis tentang sholat berjamaah. Namun sebelumnya, dulu waktu kalian kelas 2 pernah belajar tentang sholat 5 waktu, betul nggak? Ada yang masih ingat sholat 5 waktu apa aja? Tadi pagi siapa yang tidak sholat subuh? Ya, masih ada banyak yang tidak sholat ya. Kenapa? Kesiangan. Nanti setelah belajar ini kalian harus semangat untuk sholat ya, terutama sholat berjamaah. Nah, dalam materi yang akan kita pelajari ini, hadis sholat berjamaah, ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, kalian bisa diharapkan bisa membaca hadis sholat berjamaah dengan tartil. Tahu tartil? Dengan jelas, baik, sesuai kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, kalian bisa menulis hadis sholat berjamaah dengan benar. Nanti kita akan belajar menulis hadis. Selanjutnya, kalian diharapkan bisa menghafal hadis dengan benar dan lancar. Kemudian yang keempat, kalian bisa menganalisis dan menjelaskan pesan pokok hadis dengan benar. Ya, biar lebih fokus lagi, tepuk sasuka, tepuk 1, sasuka tepuk 2, tepuk 3. Baik, sebelum lanjut ke pelajaran inti, ada tes diagnostik dulu untuk mengetes kesiapan kalian belajar bab 6 ini. Ada 45 soal, silakan kalian isi. Tolong bagikan oleh dua kelompok ya. Ya. Yang sudah silakan dikumpulkan. Ini. Kalau dikasih nama dulu, di sini namanya ditulis. Sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Di sini Bapak ada sebuah pertanyaan atau suatu masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat sholat berjamaah lebih utama daripada sholat munfarid atau sholat sendirian? Untuk menjawab masalah tersebut, kita pertama simak dulu penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hadis sholat berjamaah. Sebelum dilanjut, kita bahas ulang dulu apa itu hadis. Ya, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Kita harus mempelajarinya dengan benar. Kita belajar hadis agar memahami dan mengamalkannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah hadis tentang sholat berjamaah. Yuk kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari. Mari kita artikan hadis tadi kata demi kata. Salatul jama'ati artinya salat berjamaah. Tafdulu artinya lebih utama. Salatul fardhi salat sendirian. Bisa 27 artinya dengan 27. Darajatan artinya derajat. Nah, sekarang kita artikan hadis tadi secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah ibnu Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, tadi kita telah belajar membaca dan mengartikan hadis tentang sholat berjamaah. Selanjutnya ayo kita belajar menulis hadis. Oh ya anak-anak, agar lebih baik lagi tulisannya, ingatlah beberapa cara berikut ini. Yang pertama, bahwa cara menulis hadis itu sama dengan cara menulis ayat Al-Quran. Yang kedua, menulisnya itu dari arah kanan ke kiri. Yang ketiga, ada huruf yang dapat disambung dan ada juga yang tidak dapat disambung. Yang keempat, ada huruf yang ditulis di atas garis dan ada yang di atas garis dan menjulur ke bawah. Dan yang kelima, cermati huruf dan harfnya agar tidak ada yang tertinggal. Mari kita cermati cara penulisan hadis berikut ini. Gimana? Seru kan belajar hadis? Biar lebih seru lagi, yuk kita sama-sama menghafal hadis tadi. Di sini Bapak punya trik atau tips biar mudah menghafal hadis. Yang pertama, bacalah dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, potonglah atau pisahkan hadis tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan kemampuan kalian. Yang ketiga, bacalah potongan-potongan hadis tadi secara berulang-ulang. Kemudian, ulangi dan ulangi lagi sampai kalian benar-benar hafal secara keseluruhan. Mudah kan caranya? Setelah kita belajar membaca, menerjemahkan dan menulis hadis, tidak kalah pentingnya kita harus tahu apa pesan pokok dari hadis tersebut, sehingga pembelajaran kita ini akan lebih bermakna. Di antara pesan pokok dari hadis tentang sholat berjamaah adalah yang pertama, bahwa sebaiknya sholat itu dilakukan dengan berjamaah. Yang kedua, pahala sholat berjamaah dilipat gandakan, yakni menjadi 27 derajat. Yang ketiga, hendaknya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya dengan kita rajin sholat berjamaah. Yang keempat, mempelajari tata cara sholat berjamaah agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kita senantiasa ikut berpartisipasi dalam membangun atau menyediakan sarana ibadah untuk sholat berjamaah. Ya, baik. Tadi kalian telah menyimak video penjelasan hadis sholat berjamaah. Nah, sekarang kita akan latihan membaca ini dulu. Ya, Bapak akan contohkan, nanti kalian tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bisab'i wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari. Sekali lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari. Selanjutnya tadi dijelaskan kaidah menulis hadis. Yang pertama cara menulisnya itu dari arah kanan ke kiri, yang dari sini ke sini, jangan kebalik sama tulisan Latin. Kemudian yang kedua ada huruf yang bisa disambung ke depan, ada juga ada ya juga yang tidak dapat disambung ke depan seperti huruf waw, alif, dal, ro dan zai. Ada yang ditulis di atas garis, ada yang menjulur ke bawah garis. Coba lihat di sini, yang menjulur ke bawah garis huruf apa? Nun, apa lagi? Ro. Ya. Yang lainnya di atas garis. Selanjutnya, cara kita belajar menulis hadis dengan tadi kaidah yang telah kita pelajari. Silakan tolong dibacakan sama Naizar. Silakan dikumpulkan. Baik, selanjutnya kita akan belajar menghafal hadis. Silakan dihafal dulu hadisnya, waktunya 5 menit. Cara menghafalnya tadi seperti dijelaskan dalam video. Sepotong-sepotong, misalnya an Abdillah bin Umar, terus diulang-ulang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus diulang-ulang beberapa kali sampai apa. Silakan waktunya 5 menit. Kalau sudah dihafal, Bapak ada sebuah permainan namanya talking stick. Kita akan bernyanyi yang judulnya Ayo Belajar Hadis dengan nada lagu menanam jagung. Kita nyanyi dulu sama-sama. Kita akan bermain namanya talking stick. Nanti tongkat ini silakan dihadirkan ke teman yang lain. Nanti pas di tengah-tengah lagu sambil bernyanyi, ketika di tengah lagu diberhentikan, yang pegang tongkat silakan ke depan untuk membaca hadis. Dari mulai mana dulu? Dari sini dulu ya. Mulai 1, 2, 3.
juga. Loh, nanti. Silakan dituliskan. Nanti pas lagu diberhentikan, yang pegang tongkat ke depan untuk membaca hadis. Hati-hati, jangan sampai nyolok. Terus. Silakan ke depan, Bang. Baca hadisnya di depan. Silakan. Samping. Tawahul. Iya, tepuk tangan buat Abang. Selanjutnya kalian akan bekerja dalam kelompoknya yang sudah kita bentuk minggu lalu. Kita cocokkan dulu kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 Naiza, Alul, Amora, Mala, dan Rizka. Untuk kelompok 2 Nizam, Adrian, Aska, Kais, dan Rita. Betul? Kelompok 3 Lutfi, Ica, Putri Kamila, Hilda, dan Riza. Untuk kelompok 4 Abang, Zoya, Tiara, Sabrina, dan Yusrin. Tugasnya nanti kalian mencari informasi tentang keutamaan sholat berjamaah dari video yang telah tadi kalian dan penjelasan dari Bapak mengenai hari sholat berjamaah. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Dibuat satu catatan hasil diskusi masing-masing kelompok. Cari pesan pokok dari hadis tentang sholat berjamaah dan kesimpulannya. Satu kelompok cukup satu orang yang menulisnya. Udah? Ya. Selanjutnya kalian nanti mempresentasikan, membacakan hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1, nanti kelompok yang lain menanggapinya. Silakan kelompok 1 dulu. Dibacakan hasil diskusinya. Sambil berdiri. Sebaiknya sholat dilakukan dengan berjamaah. Menurut kelompok 1, sebaiknya sholat dilakukan dengan berjamaah. Betul nggak? Betul nggak pendapat kelompok 1? Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kita akan dengarkan hasil diskusi kelompok 2. Pahala sholat berjamaah dilipat gandakan yakni menjadi 7 derajat. Betul nggak sholat berjamaah pahalanya 27 derajat? Tadi di hadis dijelaskan nggak? Dijelaskan bahwa sholat berjamaah adalah pahalanya 27 derajat.
Tadi sepakat dengan pendapat kelompok 2? Sepakat kan? Sepakat. Kelompok 3. Oh ya, kelompok 3. Silakan berdiri. Hendaknya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Hendaknya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya dengan apa? Sholat berjamaah. Setuju Pak dengan kelompok 3? Setuju. Tepuk tangan buat kelompok 3. Lanjutnya kelompok 4. Mempelajari tata cara sholat berjamaah. Ya. Inti dari hadis tadi, pesannya otomatis kita harus belajar tentang sholat berjamaah. Setuju? Tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, berdasarkan tadi hasil diskusi, kita analisis dan evaluasi bahwa sholat berjamaah itu adalah lebih baik daripada sholat sendirian. Kita simpulkan dulu materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, sebaiknya sholat dilakukan dengan cara berjamaah. Yang kedua apa? Iya, pahala sholat berjamaah dilipat gandakan menjadi 27. Betul sekali. Yang ketiga apa? Kita harus mencari pahala sebanyak-banyaknya. Yang keempat, kita harus belajar tentang tata cara sholat berjamaah. Sebelum ditutup, ada soal tes dulu. Silakan dibagikan untuk mengukur kemampuan kalian dari hasil belajar hari ini. Tes sumatif. Yang sudah boleh dikumpulkan. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah belajar tentang hadis sholat berjamaah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang gak? Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang praktik sholat berjamaah. Nanti kalian membawa alat sholat dan perlengkapan lainnya ya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak mohon kalian di rumah lebih semangat lagi untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu dengan berjamaah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillah.